namanya manfaat yang sederhana aja dari apa fasih bahasa Arab gitu loh buat teman-teman saudara-saudara kita anak muda. Apa sih kira-kira Sir? In Arabic ya Sir? يعني in Arabic, yes. في اللغة العربية الحمد لله أن تدرس وفهمت اللغة العربية يعني ما في مشكلة تقرأ القرآن وكل شيء الحمد لله حديث كمان بس كيف هذا العلم هذا اللغة العربية بس إيش هذا علم هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء من هذا ليس علم. Jadi ilmu ini hanya yang dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain daripada ajaran Nabi itu seni bagi saya. Jadi all that the prophet teaches, that is real knowledge. Besides all that, that's just art. The art of doctor, the art of this, the art of that, that's just art. Real knowledge is from Allah through Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz boleh di rangkum tadi Elaborasi ya. Jawaban dari bahasa Arabnya ke Indonesianya Ustaz. Begini, ini yang disampaikan Excel ya. Excel. Itu sudah Manfaat. meliputi berbagai sisi. Pertama, Excel menyampaikan bahwa bahasa Arab itu memang spirit dari ajaran pokok Islam. Itu lewat bahasa Arab. Kita mengenal, ini sekedar tambahan dari saya, kita mengenal wahyu yang pertama 5 ayat saja. Itu sebenarnya kehidupan dari 5 ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kita diajak mengenal jati diri kita manusia, tapi melalui Iqra, melalui bismi rabbik. Ada 2 komponen penting di sini, proses kejadian manusia. Yang kedua, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini yang disebut ilmu tadi. Axel mengatakannya kayak gitu. Pertama, manusia harus sadar bahwa dia diciptakan oleh Allah, itu yang ingin disampaikan, dan itu kita pahami dari bahasa Arab. Yang kedua, proses kejadian ini ada makna besar sekali untuk supaya kita berilmu. Ini tadi yang disampaikan. Jadi kalau bahasa Arab mengenal dengan lewat pemahaman yang benar, kita akan mengenal Allah. Ini satu. Siapapun yang mengenal Allah pasti akan mengenal dirinya sendiri. Jangan dibalik. Filsafat Yunani, he who knows himself, he will know his creator. Itu dalam filsafat Yunani. Kenalilah dirimu, maka kamu akan kenal Allah. Tapi dalam Islam dibalik. Islam mengajarkan lewat wahyu itu, kenalilah dulu penciptamu, Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini konsepnya. Ini saya ambil saripati ini dari ungkapan Sayyid Qutb ya. Saya pahami dalam tafsirnya kayak begitu itu. Dan itu lewat bahasa Arab, Excel betul. Setelah itu baru kita kenal Allah, mengenal diri sendiri, pengembangan lewat ilmu. Apapun itu ilmu, saya akan masuk kepada kata-kata ilmu. Alamal insana ma lam ya'lam. Dalam konteks Islam tidak ada pemisahan antara reveal knowledge, ilmu yang berasal dari wahyu, dan acquired knowledge, ilmu yang menurut Axel tadi dikatakan art. Acquired knowledge, ilmu yang dicari lewat lagi-lagi Allah yang tadi mengingatkan, lewat nalar manusia, bisa jadi dia intellectual and experimental sciences. Ilmu-ilmu, katakanlah teknik, kedokteran, farmasi, ini tajribi ini ya, eksperimental, lewat proses-proses penyelidikan. Atau satu lagi yang disebut sekarang ini disebut humanities, psikologi, education, ekonomi. Ini seluruhnya ilmu. Maka siapapun, ini bagusnya dari jawaban Axel, bila Arabiyah, dalam bahasa Arab, kita memahami ilmu itulah sebenarnya ilmu yang diturunkan Allah untuk seluruh umat. Tinggal bidangnya masing-masing. Nah, karena itulah akan menjadi sebuah umat. Inna hadi ummatukum ummatan wahidah. Dalam konsep Islam, seluruh manusia itu satu. Dan Allah lah yang menciptakan, maka sembahlah Allah. Dalam kesatuan itu ada bidang-bidang khusus. Axel aktif di satu sisi ilmu tertentu, Anda di kedokteran, Anda di filsafat, mungkin Shan dalam teknologi IT. Ini kayak begini nih memang sudah anjuran Islam. Jangan lantas
dipisah seperti kawan-kawan yang di jail ya. Ilmu itu tidak ada sebenarnya, hukum Allah itu tidak ada. Karena ilmu yang mengajak ke hukum Allah tidak ada. Itu betul dalam perspektif Kristen, bukan dalam perspektif Islam. Dalam Kristen mungkin benar, tapi dalam Islam tidak ada. Dari sini sebenarnya bahasa Arab menjadi sebuah keniscayaan. Maka orang yang paling benci dengan bahasa Arab, rata-rata orang Barat juga ahli bahasa Arab, Leonard Binder, Bertrand Russell, itu filosof Inggris. Saya harus menyebutkan nama seorang ibu luar biasa bagi saya. Saya ketemu saat di Lahore, Annie Marie Schimmel, Jerman. Beliau ilmu keislamannya luar biasa, menguasai bahasa Arab, Urdu, Persia. Tambah satu lagi Turki. Hanya sayang beliau bahasa Indonesia yang belum. Sudah wafat 2003. Menulis buku indah sekali, judul bukunya And Muhammad, His Messenger. She wrote that book. She declares that whatever is it in Islam, it is fact. Truth. Yes, it is truth. But very unfortunate, hidayah itu memang milik Allah ya. Hidayah hanya milik Allah. Paman Rasulullah kurang apa Abu Thalib, tapi ternyata Allah tidak mendapat petunjuk. Nah, ini sayang beliau sudah wafat dan sayang belum sampai